Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, mari kita mulai acara kegiatan bimbingan karir dan sosial untuk para calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Indra Safari MPD, Direktur Kampus UPI di Sumedang. Yang terhormat Bapak Dr. Anggi Setialengkana MPD, Wakil Direktur Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Kampus UPI Sumedang. Yang terhormat Bapak Dr. Maulana MPD, Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Kemitraan Kampus UPI Sumedang. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Kampus UPI di Sumedang. Yang terhormat Ibu Sri Elis Rohaiti Eskepners Mkep, Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan Kampus UPI Sumedang. Yang terhormat Bapak Dr. Joni Rahmat Pramudia SPD MSI, Kepala Divisi Pengembangan Karir Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat Ibu Dewi Ikawati Eskepners Mkep, alumni berprestasi sekaligus pemateri bimbingan karir wisuda gelombang 2 tahun 2026. Yang terhormat Bapak Heri Ridwan Eskepners Man, dosen S1 Keperawatan sekaligus pemateri bimbingan karir wisuda gelombang 2 tahun 2026. Dan yang kami banggakan, para calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama secara virtual untuk menambah ilmu mengenai bimbingan karir pada hari ini, Kamis, 7 Mei 2026, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Mutia Nurul Aini selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UPI. Yang ketiga, sambutan sekaligus pembukaan bimbingan karir calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026 oleh Direktur Kampus UPI Sumedang. Yang keempat, sambutan dari Kepala Divisi Pengembangan Karir Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kelima, pemaparan pertama alumni berprestasi materi bimbingan karir calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026. Yang keenam, pemaparan materi kedua bimbingan karir calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, informasi dan laporan kegiatan wisuda gelombang 2 tahun 2026. Dan yang terakhir, penutupan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita buka terlebih dahulu kegiatan pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UPI. Kepada para hadirin mohon untuk on cam atau mengaktifkan kameranya.
Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan bimbingan karir calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026 oleh Direktur Kampus UPI di Sumedang. Yang terhormat, Profesor Dr. Indra Safari MPD, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dalam kesempatan hari ini hadir alhamdulillah ya Pak Kadip, Pak Dr. Joni Rahmat Pramudia, SPD MSI, Pawadir 1, Pawadir 2, Bapak Ibu Kaprodi semuanya, Ibu Sekpro, dan Ibu Kasi, serta MC, para mahasiswa, mahasiswi, calon wisudawan gelombang 2 yang saya banggakan semua. Di sini juga kesempatan hadir, terima kasih narasumber, Ibu Dewi Ikawati dari SUD ya, terima kasih Ibu. Pak Haji Heri juga terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi pemateri di BIMKAR gelombang 2 ya, untuk wisuda gelombang 2. Mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Tidak lupa kita limpah curahkan salam terhadap baginda Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya sampai pada kita semua di zaman nanti. Adik-adik mahasiswa, terima kasih hari ini masih bisa berkenan hadir dalam kegiatan BIMKAR ya. Ini seyogianya biasanya kita laksanakan luring, tapi kesempatan kali ini kita coba daring, karena jumlahnya juga relatif lebih sedikit. Ya, ini 57 orang kalau tidak salah untuk wisudawan gelombang 2. Jadi adik-adik mahasiswa, kegiatan ini memang dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya. Diprakarsai oleh tim dari BPKP dulu mah ya, tim Pak Joni, Bu Yusi, dan kawan-kawan. Alhamdulillah kegiatan ini berlangsung terus-menerus. Di kampus Sumedang juga berjalan. Kegiatan ini memang guna memberikan wawasan, pengetahuan, serta motivasi kepada calon wisudawan menjadi alumni ya. Mudah-mudahan bisa memiliki wawasan, pengetahuan yang bisa memberikan kecepatan dalam beradaptasi ketika selesai berkuliah menuju ke dunia wirausaha atau dunia pekerjaan dan lainnya. Mudah-mudahan mempunyai motivasi tinggi gitu ya untuk bersaing di dunia luar universitas karena persaingannya cukup luar biasa saya kira. Jadi Anda semua memang harus mempunyai jiwa bersaing yang tinggi, tidak pantang menyerah, tidak cepat lemah, ya harus berani bersaing. Anda harus percaya diri bahwa Anda adalah lulusan UPI Kampus Sumedang, lulusan UPI secara umum yang memang mempunyai privilege yang baik saya kira di luar UPI. Jadi itu harus betul-betul Anda manfaatkan nanti di lapangan. Saya doakan Anda semua sukses, tidak lama untuk berleha-leha ya, cepat menerima atau mendapatkan pekerjaan. Atau bagi yang ingin studi lanjut silakan studi lanjut, mau dimanapun saya kira tidak masalah ya. Yang penting Anda bisa mengembangkan karir Anda dengan baik. Pak Kadip, mohon pencerahan sedikit nanti untuk teman-teman mahasiswa supaya mereka lebih bisa beradaptasi nanti di lapangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Kapan-kapan bisa hadir di Sumedang secara luring, insya Allah nanti. Juga salam terhadap Ibu Direktur Bu Yusi. Kapan-kapan juga Enggak, Pak Dir. akan bertemu di Sumedang. Saya kira tidak panjang lebar, marilah kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita Bismillahirrahmanirrahim. buka Bismillahirrahmanirrahim. bersama-sama. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Indra Safari, MPD, yang telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan pada kegiatan hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Divisi Pengembangan Karir Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat, Bapak Dr. Joni Rahmat Pramudia, SPD MSI. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu melalui Zoom ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur yang sudah berkenan mengundang kami dari Direktorat BKDIPK untuk Betul, Pak. menyampaikan beberapa hal ya berkenaan dengan persiapan atau penyelenggaraan kegiatan bimbingan karir dan sosial. Baik, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala, syada la ilaha illallah, syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Direktur Kampus UPI di Sumedang, Prof. Indra. Enggak ikut pengukuhan, Prof. Besok ya, Besok Pak Kadip. Ya, besok. Prof. Ya, Besok sekarang ya. lagi melihat-lihat, lagi Ya, mantau. eh, ya. Wilujeng, selamat ya. Tur Besok nuhun, akan Pak dikukuhkan. Kadip, tur nuhun. Jaringan ya, jaringan di saya apa di Pak Kadip ya yang kurang bagus, Bu? Di Pak Kadip, Prof. Ya, ya. Kita tunggu ya sebentar. Ya, Prof.
Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sambil kita menunggu Bapak Joni memberikan sambutan, saya akan membacakan wisudawan terbaik kampus UPI di Sumedang. Wisudawan terbaik dari program Magister atau S2 Pendidikan Jasmani kepada yang terhormat Fajar Sukmana MPD dengan IPK 3,95. Pak Fajar ada di sini? Ada. Mohon maaf ya, tadi terlempar. Silahkan Oh, dilanjut siap. saja. Siap. Sudah ada. Ia menikmati waktu Dilajeng heula Pak Kadip, mangga. Mangga. Di berkebun. Dari pernikahannya, ia dikaruniai tidak. Karena Bapak Joni Rahmat Pramudia sudah hadir, mangga Bapak Kadip dilanjut terlebih dahulu untuk sambutannya. Masih di mute Pak Kadip? Ya. Ya. Mohon maaf sekali lagi, tadi terlempar dari Zoom ya. Ternyata di sini agak ini jaringannya berpindah-pindah WiFi-nya di UC ini. Baik Pak Direktur, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu pimpinan program studi, Bapak Wakil Direktur 1 dan 2, juga MC dan juga para pembicara yang hadir hari ini. Khususnya yang kami banggakan para mahasiswa calon wisudawan yang pada pagi hari ini bergabung bersama-sama dengan kita di Zoom meeting ini dalam rangka bimbingan karir dan sosial atau pembekalan bagi calon wisudawan. Kalau di tempat lain namanya webinar persiapan karir dan sebagainya ya dengan berbagai nama dan istilah. Pada pagi hari ini tentu saja kami sangat senang dan berbahagia Pak Direktur dan juga para mahasiswa sekalian karena eh, hari ini adalah merupakan puncak dari perjalanan karir studi teman-teman ya. Dari mulai masuk sampai hari ini dan pada tanggal 10 nanti hari Ahad tanggal 10 Mei teman-teman semua akan diwisuda dikukuhkan sebagai alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Tentu saja kami dari Direktorat BKDIPK BKDIPK itu kalau dipanjangan bimbingan karir, bimbingan konseling, difusi inklusi dan pengembangan karir. Ya, disingkat jadi BKDIPK ya, karena terlalu panjang ya. Eh, Sekali lagi kami mengucapkan selamat ya kepada rekan-rekan calon alumni atau mahasiswa yang hari ini hadir. Karena tanggal 10 nanti akan dikukuhkan di wisuda sebagai lulusan sekaligus juga alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Tentu saja kami dari Direktorat DIPK punya kepentingan ya untuk senantiasa membangun hubungan baik, relasi yang baik dengan para alumni karena kita juga berharap ya para alumni ini akan menjadi semacam figur penting ya sekaligus inspiratif bagi dari para perjalanan panjang yang mahasiswa ia juniornya, terus calon-calon melanjutkan lulusan, pengabdian sekaligus menjadi duta ya, duta di masyarakat dengan berbagai kesuksesan, keberhasilan dan sejumlah nama baik yang disandang ketika teman-teman lulus dari kampus ini. Di samping itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kegiatan bimbingan karir ini juga akan berupaya untuk memberikan bekal yang cukup melalui para narasumber yang sudah dilatih oleh kami pada hari Senin kemarin mengenai bagaimana misalnya merencanakan karir pasca lulus, kemudian juga teman-teman bisa mencari dan mendapatkan pekerjaan sesegera mungkin sesuai dengan kriteria yang diinginkan, kemudian juga bisa melanjutkan studi, bahkan bisa berwirausaha. Jadi kalau merujuk pada IKU, indikator kinerja utama kampus kita ini, paling tidak teman-teman alumni ini bisa memberikan kontribusi nyata ya bagi kampusnya, bagi alma maternya, ya dalam bentuk tadi kesiapan untuk masuk ke dunia kerja, kesiapan untuk melanjutkan studi, dan juga kesiapan untuk berwirausaha. Jadi paling tidak 3 hal itu. Apalagi nanti kalau teman-teman kemudian dapat memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan ya di 2 kali UMP.
Jadi di atas apa upah minimum provinsi atau upah minimum regional. Nah, tentu saja itu bukan gaji ya. Cuma nanti kalau dalam pengisian trust tadi, teman-teman diminta untuk mengisi berapa jumlah penghasilan. Jadi penghasilan itu tidak hanya gaji, tapi dari banyak hal, gitu ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, sesuai dengan arahan Ibu Direktur, Pak Direktur, mohon maaf, mohon izin, bahwa teman-teman nanti setelah 1 tahun pasca lulus itu, kalau sekarang wisuda di bulan Mei, nanti Mei tahun depan akan ada eh, apa surat cinta lah dari kampus jadi alma mater, semacam pemberitahuan agar teman-teman berkenan untuk mengisi instrumen research tadi dan juga user survey untuk menyampaikan kepada para atasan teman-teman bekerja atau mengabdi atau tempat di mana teman-teman melanjutkan studi atau juga berwirausaha. Jadi silakan nanti akan ada pemberitahuan untuk memperoleh bantuan kepada semua lulusan UPI, tidak hanya di kampus Sumedang, tapi semua lulusan UPI yang diwisuda hari ini, apa hari Ahad tanggal 10 itu, untuk kembali memberikan kontribusi nyatanya berupa partisipasi dalam pengisian instrumen research study. Tentu saja itu akan menjadi parameter penting teman-teman sekalian untuk banyak kepentingan di kampus kita. Bisa untuk pemeringkatan, bisa untuk World Class University, bisa untuk QS ranking dan sebagainya. Sehingga nanti kalau semakin banyak lulusan atau alumni kita yang berkiprah di luar sana, berkiprah di luar kampus dalam berbagai bidang, dalam berbagai karir, dalam berbagai profesi, mungkin juga dalam berbagai beragam jabatan, ya, tentu saja itu akan berkontribusi nyata bagi kampus kita. Di antaranya itu. Itu satu hal. Hal yang lain yang tentu saja menjadi penting juga bagi kita adalah kami senantiasa membuka pintu seluas-luasnya untuk para alumni, para lulusan, untuk senantiasa membuka komunikasi yang baik dengan alma mater. Kami di Direktorat BK DIPK senantiasa memberikan layanan karir, layanan apa, lowongan pekerjaan, informasi lowongan pekerjaan, termasuk juga kampus hiring untuk alumni, mitra-mitra yang menyediakan lulusan luar biasa banyaknya. Hari ini saja sudah ada beberapa janji dengan mitra yang ingin merekrut lulusan lulusan UPI ya, meskipun tentu saja ada kuota, gitu ya, tidak semua 1.000 wisuda 1.000 langsung bekerja karena bukan ikatan dinas gitu ya. Tapi rekan, alhamdulillah ya hari ini Pak Direktur, lulusan-lulusan kita sudah mulai banyak dilirik oleh perusahaan. Setelah beberapa kali kita menyelenggarakan semacam apa FGD dengan berupa peningkatan kemitraan dengan industri, dengan dunia usaha dan dunia kerja. Dan ternyata mereka setelah paham, termasuk misalnya dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia itu, mereka sudah paham, oh di UPI itu ternyata ada lulusan-lulusan dengan kualifikasi A, B, C, kemudian dengan kompetensi A, B, C yang dibutuhkan oleh mereka. Selama ini image UPI itu kan guru ya, tenaga pendidik, tenaga pendidikan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai terbuka ya, sehingga kebutuhan terhadap lulusan kita itu sudah semakin terbuka. Bahkan industri juga sudah membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk kita. Kemarin kita kedatangan tamu dari Jepang juga ingin merekrut lulusan kita untuk dipekerjakan di Jepang. Tentu saja dengan persyaratan-persyaratan yang mereka sampaikan. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai bentuk penyemangat untuk teman-teman dan jangan lupa gitu ya, meskipun sudah lulus, ulah micin apa sih bahasa Sundanya ya, jangan jangan lupa diri kita, jangan lupa dengan mamater kita, jangan lupa dengan eh, kampus yang pernah mengantarkan kita sampai gerbang terakhir ya, lulus nanti pada saat wisuda. Mudah-mudahan lulusan-lulusan atau alumni kampus UPI di Sumedang itu banyak berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kampus kita, baik kualitas pembelajaran dan sebagainya. Jadi respon nanti teman-teman dalam pengisian instrumen
tersesat dalam pengisian instrumen exit survei itu betul-betul sangat berarti buat kami dalam rangka perbaikan kurikulum, perbaikan kualitas pembelajaran dan sebagainya. Itu adalah memberikan feedback yang sangat positif bagi kami. Saya kira itu ya Bu yang sampaikan. Salam dari Ibu Direktur, Ibu Dr. Yusi yang hari ini ada di kampus bersama dengan saya, tapi beliau sedang memberikan konselingnya. Ada antrian konseling sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kita. Salam buat rekan-rekan semua, juga Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinan, termasuk Pak Direktur Kampus UPI di Sumedang. Semoga semuanya bisa berjalan baik, berjalan lancar, dan kampus Oke. Sumedang makin melesat. Begitu Pak Direktur ya. Atur nuhun Pak Kadip. Aturon, kita akhiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak wabarakatuh. Kadip. Sami-sami Pak Direktur. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Joni Rahmat Pramudia SPD MSI, Kepala Divisi Pengembangan Karir Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, untuk Mohon Bapak izin Ibu, off cam ya Pak Direktur. ya, Bapak punten, mau sesi foto terlebih dahulu Bapak? Ya. Boleh Mangga Bu, silakan. Baik, kepada para wisudawan dan Bapak Ibu sekalian untuk on cam atau menyalakan kameranya karena akan kami sesi dokumentasikan. Ini ada 3 slide, jadi saya akan 3 kali foto. Untuk slide pertama, itu belum semua, tunggu sebentar. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah cukup? Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joni Rahmat Pramudia SPD MSI, Kepala Divisi Pengembangan Karir Universitas Pendidikan Indonesia, Sami-sami. atas sambutannya. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, hatur nuhun. Ya, mangga dilajeng. Nah, baik, langsung kita ke pemaparan pertama oleh narasumber yang sangat saya ulangi. Udah ya? Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan pertama alumni berprestasi yang sangat berinovasi, yaitu tentang materi bimbingan karir calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026. Kita arahkan kayak kemarin. Yang terhormat, Mau langsung ke sana? Ibu Dewi Ikawati Eskep Nurse MKep. Beliau merupakan alumni berprestasi yang sekarang menjabat menjadi Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Umar Wirahadi Kusuma. Waktu dan layar dipersilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah cukup jelas, Ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Bapak Direktur, yang saya hormati jajaran pimpinan dan dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, yang saya hormati panitia penyelenggara serta para peserta wisudawan yang saya banggakan. Baiklah, di sini mungkin perkenalkan dulu ya, saya sebagai nama saya Dewi Ikawati, saya sebagai alumni. Jadi dari sebelum UPI itu dulu namanya Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi profesi saya ini sebagai perawat ya, dulu Sekolah Perawat Kesehatan.
selanjutnya dulu juga berubah menjadi akademi keperawatan. Jadi saya benar-benar dari awal itu sekolah dari sekolah perawat kesehatan di tahun 1998 keluar, lalu saya melanjutkan ke akademi keperawatan di akademi perawatan yang sekarang UPI, yang sebelum UPI sekarang, di keluar di tahun 2004. Ya. Eh, Suara saya masih kedengaran, Bu? Ini jelas? Jelas Ibu, jelas. Ya, ya, alhamdulillah. Jadi mungkin sebenarnya lebih banyak yang apa di luar sana, apalagi ibu bapak dosen itu yang lebih sukses gitu. Mungkin di sini hari ini saya menjelaskan tentang perjalanan karir saya dari mulai apa sekolah SPK dulu. Sekolah SPK saya keluar tahun 98, dan saya langsung bekerja di klinik. Karena waktu itu saya mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Jadi dimanapun saya bekerja gitu, jadi tetap saya menerima untuk kerja di klinik gitu ya. Selanjutnya di klinik itu di Tangerang itu ya, tempatnya. Selanjutnya juga saya berpindah lagi di klinik yang ada di Bandung karena memang saat itu di pikiran saya bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya sebagai perawat gitu ya. Lanjut di tahun 2001 saya berpindah ke Rumah Sakit Sumedang yang sekarang namanya sebagai Rumah Sakit Umar Wiradi Kusuma. Di Rumah Sakit Umar ini karena saya dulu lulusannya masih lulusan SPK, jadi saya melanjutkan sambil bekerja gitu ya. Sambil bekerja dan alhamdulillah saya melanjutkan di Akademi Keperawatan Kabupaten. Nah, setelah saya bekerja, dulu saya bekerja. Ibu Dewi, mohon maaf, suaranya terputus-putus Ibu Dewi. Aduh, mohon maaf, saya terlempar. Ya, Tapi Bangga, apakah dilanjutkan Ibu? Sudah jelas Ibu? Ya. Jadi tadi mungkin perjalanan karir saya setelah lulus dari D3 keperawatan, saya tetap bekerja di Rumah Sakit Umar, di Rumah Sakit Sumedang, sekarang yang berganti dengan Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma. Nah, saya juga lanjut di S1 keperawatan di Bakti Kencana. Jadi waktu itu memang karena izinnya masih susah, saya juga masih sambil bekerja. Jadi bekerja di rumah sakit sambil kuliah untuk program S1-nya. Tetapi ketika program profesi nurse-nya ini karena harus full, jadi tidak bisa sambil kerja, sehingga untuk profesi nurse-nya di sini saya tugas belajar, jadi full untuk di pengambilan nurse-nya. Nah, setelah lulus nurse, saya juga lanjut lagi bekerja di Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma. Jadi perjalanan karir saya dari mulai perawat pelaksana, terus menjadi kepala ruangan, itu terakhir saya menjabat sebagai kepala ruangan di ruang COVID. Yang waktu itu memang tenaga kesehatan menjadi garda terdepan untuk menangani pasien COVID gitu. Selanjutnya juga
ada kesempatan waktu itu buat saya untuk mengikuti tes seleksi sebagai petugas tenaga kesehatan haji Indonesia. Nah, di situ saya juga mengikuti kompetensi itu untuk menjadi petugas kesehatan haji Indonesia dan alhamdulillah saya dapat. Jadi di sini mungkin inspirasinya gitu. Saya sebagai perawat bisa mengikuti salah satunya itu tadi untuk menjadi petugas kesehatan haji Indonesia. Dan saya juga setelah itu lanjut kuliah di Magister Keperawatan. Di mana di Magister Keperawatan ini saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Jadi alhamdulillah mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa calon wisudawan. Jadi tetap semangat gitu. Peluang untuk bekerja itu banyak. Jadi ya tadi salah satunya juga saya bisa mengikuti seleksi petugas kesehatan haji dan untuk melanjutkan pendidikan, alhamdulillah saya juga dapat beasiswa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan setelah beres dari S2, saya dipercaya lagi menjadi kepala ruangan di rawat jalan. Dan alhamdulillah saya juga sekarang menjabat sebagai kepala instalasi rawat jalan. Yang mana kepala instalasi rawat jalan ini biasanya dipegang, dijabat oleh dokter atau dokter spesialis. Nah, itu mungkin terus mungkin yang apa saya juga di sini membuka praktik mandiri keperawatan. Jadi ini mungkin bisa inspirasi buat teman-teman perawat yang sebentar lagi akan diwisuda. Meskipun kita tidak bekerja di instansi pemerintah, tapi kita bisa membuka lapangan pekerjaan, yaitu salah satunya dengan membuka praktik mandiri keperawatan. Alhamdulillah di sini dengan dibukanya praktik mandiri keperawatan, ilmu saya bisa dikembangkan dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Itu saja mungkin Ibu ada yang soalnya ada yang lebih Ibu dosen ini lebih lebih pada lebih sukses dari saya mungkin tapi itu perjalanan karir saya mungkin dari awal di mana saya sebagai alumni yang dari SPK dulu mungkin Sekolah Perawat Kesehatan. Ya, terima kasih Ibu Dewi Ikawati, Kepnas Mkep. Kepada para calon wisudawan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Dewi Ikawati, karena pengalamannya itu sangat luar biasa dan menjadi motivasi buat kita semua. Mangga kepada para calon wisudawan, jika ingin menanyakan tinggal reaction. Jadi mungkin sedikit informasi juga ya Bu ya. Boleh, Jadi boleh Ibu. lulusan perawat itu tidak harus bekerja di rumah sakit saja. Jadi banyak peluang untuk perawat gitu bekerjanya bisa di Kementerian Kesehatan dan tadi salah satu yang paling mudah mungkin bisa kita jangkau adalah melaksanakan praktek mandiri keperawatan. Itu mungkin. Siap, Ibu. Baik, pada para calon wisudawan, barangkali ada yang mau ditanyakan, khususnya mungkin jurusan S1 keperawatan, atau bahkan mungkin jurusan PGSD, Penjas. Boleh langsung menanyakan kepada Ibu Dewi. Boleh, ada yang reaksi. Siti Nurus Sadiah, boleh untuk membuka kameranya, Neng? Ya, silahkan.
Ya Ibu, izin bertanya. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Siti Nursadia dari jurusan S1 Keperawatan. Ibu, saya izin bertanya. Kalau apa saran dari Ibu gitu, misalkan saya kan baru lulusan S1 Keperawatan Ibu, dan untuk lanjut ke nurse itu tuh masih ada setelah beberapa bulan yang kosong gitu kan Bu. Nah, saran dari Ibu, apa yang bisa saya lakukan dengan eh, gelar saya yang baru S1 keperawatan gitu. Saya tuh pengen ngelakuin kegiatan Bu, tapi saya tuh pengen ngelakuin kegiatannya tuh yang bisa eh, menambah wawasan saya di keperawatan dan bisa menambah pengalaman juga sebelum saya melanjutkan lagi nurse gitu. Tapi dengan waktu yang hanya beberapa bulan saja gitu Bu. Terima kasih. Baik. Baik, Mangga Ibu Dewi. langsung dijawab saja ya Bu Langsung, ya. ya boleh, boleh Ibu. Langsung aja. Alhamdulillah, barusan siapa namanya? Teh Neng siapa Sip. Neng? Siti Nursadia Ibu. Siti, Neng Siti. Alhamdulillah ya, Neng Siti sebentar lagi akan di wisuda ya Neng. Ya Ibu, Alhamdulillah. Selamat, mungkin sudah di apa di sudah sampai mau ke titik wisuda dan sebentar lagi akan nurse. Nah ini yang bingung nih, ini memanfaatkan waktu. Bagaimana apa cara memanfaatkan waktu? Memangnya untuk ke proses nurse berapa bulan lagi Teh? Kayaknya sekitar 2 bulan atau 3 bulanan lagi Bu. Oh, ya, cukup ya itu cukup lama juga ya. Mungkin saran dari saya salah satunya gitu ya, bisa apa magang dulu teh di klinik-klinik atau di praktek mandiri gitu. Nah, jadi di situ bisa langsung gitu melihat langsung seperti in-house training gitu. Jadi bisa dengan kemarin kan sudah ini pemaparan tentang materinya untuk saat program S1-nya. Nah, kan nanti secara legalnya di nurse-nya. Nah, tapi sebelum ke nurse ini memanfaatkan waktu, boleh juga ini ikut program magang di klinik-klinik atau di praktek mandiri. Nah, itu tapi di situ mungkin kewenangannya tidak langsung ke pasien. Jadi bisa kewenangannya kewenangan dasar misalkan untuk cara anamnesis awal seperti itu atau kalau apa kita sign itu sudah bisa dilakukan salah satunya itu. Terus juga mungkin kalau di akademik berminat di akademik boleh kan sambil di akademik melihat bagaimana cara prospek ke depannya gitu. Kalau misalkan apa lebih minatnya di apa di akademik untuk menjadi dosen seperti ibu dosen yang sekarang sudah pada senior gitu ya. Nah, itu kan bisa diambil ilmunya gitu. Bagaimana caranya menjadi dosen seperti itu. Kalau mungkin kalau di klinik ya itu seperti itu peluangnya bisa ikut magang dulu di praktek mandiri atau di klinik-klinik. Itu mungkin saran dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sarannya. Ya, baik. Sudah cukup Siti Nur Sadiah, Neng? Baik Ibu, cukup Ibu. Cukup, baik. Terima kasih Siti Nur Sadiah. Ibu Dewi, ini ada yang bertanya di chat. Atas Ya. nama Cindy Rantikal. Ada nama Cindy di sini? Katanya gini, Bu. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Cindy sebagai calon wisudawan S1 Keperawatan, katanya. Belum bisa on cam dan on mic karena sedang praktek katanya di RS, Ibu. Mungkin beliau sedang praktek nurse, melanjutkan nurse. Ya, di sini katanya bertanya terkait membuka praktek mandiri keperawatan, apa saja yang harus dipersiapkan, Ibu? Terima kasih sebelumnya. Ya, Ya, langsung saja ya ya langsung saja boleh, dari Ibu. Cindy Rantikal ya. Ya, Cindy Rantikal, betul. Baik untuk apa persiapan membuka terkait praktik mandiri keperawatan. Yang pertama mungkin adalah kompetensinya kita. Kompetensi dari kita, misalkan untuk saya sekarang saya kompetensinya lebih ke wound care ya, lebih ke eh, apa perawatan luka, baik itu luka diabetes ataupun luka yang lainnya.
Nah, itu kompetensinya kita harus yakinkan dulu kita kompeten di kompetensi tersebut. Selanjutnya, kita mempersiapkan tempat untuk praktiknya. Nah, sebenarnya untuk sekarang tempat praktik itu bisa dipermudah gitu. Jadi tidak usah di rumah sendiri. Jadi bisa praktik di pasienkes. Jadi pasienkes itu seperti misalkan apotek yang sudah terdaftar sebagai pasienkes. Nanti kita bisa ikut praktek di sana. Nah, untuk perizinannya tentu saja kita perizinannya ke Dinas Kesehatan dan apa untuk keperizinan juga di MPP itu nanti ada syarat-syaratnya termasuk nanti salah satunya kompetensi kita di bidang apa nih untuk praktik perawatannya. Mungkin itu untuk SCD. Bagaimana Cindy? Oh, katanya tidak bisa. Oh ya, sudah dibalas katanya Ibu. Terima kasih banyak katanya Ibu. Ya, baik. Kepada para calon wisudawan, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan untuk satu penanya lagi saja. Sepertinya sudah cukup, Ibu Dewi. Sepertinya sudah. Oh, katanya ini Ibu Dewi ada tidak kalah pentingnya juga dan tidak kalah pengen bertanya juga ini Ibu Kasihnya. Katanya mau langsung bertanya Ibu Dewi. Baik, Oke, mangga Ibu Kasih, Mangga, silahkan. silakan. Ibu Muti, eh, wajah Lujeng Sumping, mau bertanya ini untuk mewakili para calon wisudawan. Bagaimana tips dan trik atau kompetensi apa yang harus dimiliki agar setelah mahasiswa lulus, baik yang dari prodi PGSD, Penjas, atau industri pariwisata, ini kalau setelah lulus itu bisa segera mendapatkan pekerjaan gitu, yang sesuai dengan bidang keilmuan. Bagaimana tipsnya, bagaimana triknya, bagaimana kompetensi apa yang harus dicapai gitu, atau yang harus dimiliki agar tidak bingung setelah lulus nanti gitu. Mungkin itu Bu Haji. Enggak. Ya, baik. Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ah iya, iya. Tadi bagaimana tips dan triksnya ya? Sebenarnya kalau melihat apa tadi perjalanan karir saya gitu ya Bu ya, karena saya itu mungkin dulu kerja dari keluar SPK itu kalau sekarang mah SPK itu tingkatan SMA gitu ya. Jadi waktu itu saya yang penting jadi tadi yang penting saya dapat pengalaman dulu tapi sesuai dengan bidang saya. Jadi ketika saya ada yang menawari kerja di klinik gitu ya, kerja di apa klinik-klinik juga saya terima gitu. Yang penting itu pengalaman. Jadi saya mau gitu karena untuk pengalaman. Terus tadi bagaimana kompetensi apa sih yang harus dimiliki? Jadi sebenarnya itu balik lagi kepada diri kita gitu ya Bu ya. Jadi lebih ke arah kita itu ada di mana gitu ya skillnya gitu seperti misalkan contoh saya mau di apa perawatan luka wound care. Nah, itu mungkin saya lebih ke arah memilih ke wound care. Tapi misalkan kalau untuk yang lainnya, misalkan ini lebih ke arah apa? Misalkan senang di anak nih gitu kan. Ini salah satunya peluang di Sumedang ini sebenarnya belum ada daycare ya untuk di Sumedang. Ini salah satunya bisa dikembangkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kompetensi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Eh, jadi minatnya di apa gitu, terutama untuk yang perawat nih. Kalau misalkan saya minatnya lebih ke arah di apa gawat darurat gitu, itu mungkin bisa dikembangkan di gawat daruratnya seperti apa skill EKG-nya atau apa itu lebih ke pelatihan lagi, atau mungkin teman-teman bisa
Untuk yang perawat salah satunya bisa yang di misalkan saya lebih ke arah yang perawat hemodialisis nih. Nah, itu berarti untuk kompetensinya dikembangkan di perawat hemodialisis. Dan untuk para wisudawan yang bukan jurusan perawat juga mungkin itu kompetensinya di kembali lagi ke kemampuan diri sendiri dan minatnya di apa sih gitu. Mungkin itu lebih nanti ke kitanya juga lebih merasa nyaman gitu karena sama kita itu sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi mungkin tadi kalau perjalanan saya untuk yang bagaimana bisa langsung diterima kerja gitu ya Bu ya. Jadi tadi ketika ada yang peluang, misalkan ada nih di klinik yang sudah saya coba, yang penting saya punya pengalaman waktu itu sebanyak-banyak. Itu mungkin Bu dari perjalanan. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi, satu lagi, Bu. Ya, ini ada pertanyaan lewat chat lagi, Ibu Dewi. Dari Farida Zahra, Prodi S1 Keperawatan, tidak bisa on cam dan on mic, katanya sedang di klinik, Ibu. Mau bertanya, kebetulan saya menunda pendidikan profesi nurse. Saya ingin bertanya, apa saja peluang karir untuk lulusan S1 Keperawatan di bidang kesehatan yang tidak memerlukan STR? Terima kasih sebelumnya. Begitu, Ibu. Ya, untuk Farida Zahra ya. Ya. Tadi sebenarnya kalau untuk legalnya untuk perawat itu memang kan harus sampai nurse ya, sampai uji kompetensi, sampai punya STR karena itu adalah SIM-nya kita sebagai bekerja. Tapi ketika teman-teman belum bisa melanjutkan ke profesi nurse. Sebenarnya itu peluangnya mungkin tadi bisa di klinik sebagai apanya gitu ya, tidak sebagai perawatnya. Karena kalau perawatnya itu tadi harus sesuai dengan peraturannya memiliki STR. Jadi mungkin bisa eh, di rumah sakit juga sebenarnya ada yang sudah S1 keperawatan, tapi karena belum mempunyai STR dan karena belum nurse, jadi dia melamarnya sebagai administrasi. Tapi dia itu sebagai administrasi ketika pengadministrasian tentang diagnosis medis, diagnosis keperawatan, lebih cepat menangkapnya karena ilmunya sudah didapat di waktu S1 keperawatan. Mungkin jadi peluangnya banyak juga, tapi untuk di luar sebagai profesi keperawatannya. Itu mungkin dari saya. Baik, bagaimana Farida Zahra? Sudah cukup? Ya, baik katanya terima kasih banyak Ibu. Ya. Baik, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini dengan pemateri yang sangat luar biasa, Ibu Dewi Ikawati, Eskep Nurse Mkep. Kami ucapkan banyak terima kasih Ibu atas materi yang tadi sudah disampaikan, atas pengalamannya yang begitu sangat luar biasa, tidak kalah penting, tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan kami yang mungkin masih merintis menuju ke Ibu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi kita ucapkan reaksinya boleh kepada para calon wisudawan. Baik, Ya, sama-sama. Semangat untuk ya. semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu kepada Ibu Dewi Ikawati Eskep Nurse Mkep selaku alumni berprestasi dan pemateri pada bimbingan karir wisuda gelombang 2 tahun 2026. Kepada Ya. para calon wisudawan untuk tidak meninggalkan dulu Zoom ini karena masih ada satu materi lagi yang sangat luar biasa juga dan tidak kalah menariknya. Yaitu untuk pemateri yang kedua kita undang Bapak Heri Ridwan S. Kepnersma, yaitu dosen S1 Keperawatan sekaligus pemateri atau narasumber bimbingan karir calon wisudawan gelombang 2 tahun 2026. Kepada Bapak Heri Ridwan S. Kepnersman, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya, Ibu Moderator.
Jelas sekali. Jelas Ya, sekali, Pak. terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur, kemudian Bapak Wakil Direktur yang pada kesempatan ini juga hadir, kemudian Ibu-Ibu Kaprodi, terkhusus Ibu Kaprodi Keperawatan yang saya lihat, kemudian PGSD, kemudian Ibu Kasih, kemudian dan staf. Kemudian juga barusan ada Ibu Hajah Dewi ya dari rumah sakit. Alhamdulillah sudah juga berkenan untuk menyampaikan beberapa eh, pengalamannya begitu ya. Izin panginten Ibu, Bapak, saya share screen. Ya, apakah sudah tampil? Sudah, Eh, Bapak. sudah ya, oke. Terima kasih Pak Agung. Oke, untuk kesempatan ini saya diamanahi oleh Ibu Kasih untuk menyampaikan pembekalan begitu ya. Walaupun saya lihat sebetulnya di sini ada beberapa yang sudah bekerja begitu ya. Karena kalau tidak salah ada juga yang sudah menjadi guru begitu ya. Kemudian juga mungkin kepala sekolah gitu ya. Eh, Bapak Ibu gurunya. Di sini Bu Moderator, Bu Muti, keperawatan PGSD, kemudian siapa lagi ya Bu? S1 Industri Pariwisata, Unpar, mohon. Penjas, S1 dan Oke, S2. berarti semuanya ya. Di Ya, sini betul. lengkap ya. Semuanya Oke, lengkap. ya, terima kasih. Ya, pada kesempatan ini mungkin hanya ingin sekedar berbagi pengalaman dan juga mungkin mengingatkan kembali begitu ya. Ada beberapa hal terkait dengan apa sih yang harus dipersiapkan oleh para lulusan atau fresh graduate begitu ya di dalam menghadapi dunia kerja nanti begitu ya. Walaupun tadi saya bilang bahwa di sini pesertanya tidak hanya memang yang fresh gitu ya, graduate, tetapi juga ada yang sudah bekerja. Oke. Ya, di sini mungkin saya mohon maaf yang untuk bukan keperawatan dan keguruan, tetapi intinya ini adalah sama. Jadi saya kemarin menyiapkannya hanya untuk yang memang keperawatan dan keguruan, begitu ya. Tapi tadi disampaikan bahwa ada yang juga dari industri pariwisata, tidak perlu khawatir karena memang juga secara umum ini rekan-rekan nanti apa yang harus disiapkan dan gambarannya seperti apa itu tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Nah, gambaran dunia kerja nanti itu mungkin juga tidak akan selalu selaras ya gitu ya dengan teori yang teman-teman, ibu bapak semuanya dapatkan selama pendidikan di kampus begitu ya. Tapi ada beberapa yang memang nanti inilah yang harus ibu bapak rekan-rekan semuanya persiapkan gitu ya. Ranah kerjanya di mana saja nih kalau mau menjadi seorang perawat begitu ya. Yang pertama ada di rumah sakit tentunya karena ini adalah basicnya atau bukan basic apa ya tempatnya ya salah satu tenaga kesehatan terbanyak itu adanya di rumah sakit perawat gitu ya. Kemudian puskesmas dan komunitas ini sebagai primary health care gitu ya. Perawat juga banyak ditempatkan dan juga salah satu tenaga kesehatan terbanyak salah satunya di puskesmas. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Hajah Dewi bahwa perawat juga ada di klinik dan home care. Tidak menutup kemungkinan rekan-rekan nanti yang lulusan keperawatan, nurse khususnya, berkesempatan untuk membuat, mendirikan, dan mengelola klinik dan home care gitu ya. Bagi rekan-rekan nanti yang passionnya di dunia pendidikan begitu ya. Nanti juga banyak sekali institusi pendidikan yang memerlukan para para perawat begitu ya. Tapi memang kalau khusus untuk dosen di Indonesia ini untuk semua
profesi itu minimalnya S2 begitu ya. Kemudian industri kesehatan itu ada di asuransi, farmasi, dan medis. Mungkin tadi menyinggung sedikit terkait dengan, Pak, gimana nih kalau saya baru lulusan S1 karena saya pending dulu nih. Jadi saya baru mendapatkan ijazah sarjana begitu ya, belum nurse gitu. Nah, itu salah satunya ada di asuransi, farmasi ya, atau penyedia alat-alat medis. Itu bisa karena di situ biasanya tidak dibutuhkan STR. Atau mungkin juga bagi rekan-rekan yang berkesempatan nanti punya peluang untuk masuk di Kementerian Kesehatan, itu biasanya juga ada beberapa eh, tempat, beberapa posisi jabatan yang eh, boleh diisi hanya untuk lulusan sarjana keperawatan, bukan nurse begitu ya. Kemudian luar negeri ini mungkin jangan ditanya lagi begitu ya. Tapi memang kalau ke luar negeri untuk menjadi seorang perawat tetap sama, harus lulusan nurse begitu ya. Kemudian yang untuk bidang keguruan tentunya ranah atau tempat kerja utamanya adalah di bidang pendidikan, menjadi seorang guru. Itu ada di sekolah, gitu ya, baik negeri maupun swasta. Sekarang peluangnya sangat tinggi, ya. Justru fenomena yang terjadi saat sekarang, ya, khususnya untuk eh, PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA, itu masyarakat sekarang berbondong-bondong justru ke swasta. Ya, mungkin juga ini pengalaman ibu bapak yang di UPI begitu ya. Tidak sedikit anak-anaknya yang memang menyekolahkan di swasta gitu sampai jenjang SMA. Baru mungkin nanti pada saat kuliah biasanya sasaran utamanya adalah PTN, perguruan tinggi negeri gitu ya. Kemudian bimbingan belajar juga sama, ini banyak sekali tempat-tempat bimbel begitu ya. Atau juga mungkin rekan-rekan yang lulusannya dari keguruan ini bisa mendirikan eh, sarana bimbel begitu ya. Kemudian tutor online dan edutech karena sekarang zamannya digital, tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan yang dari lulusan keguruan ini membuka jalur-jalur online gitu ya. Kemudian pengembangan media ya, kemudian peneliti dan akademisi nanti balik lagi menjadi seorang mungkin researcher atau juga dosen. Kemudian juga sebagai konsultan pendidikan atau pendampingan belajar gitu ya. Kemudian yang untuk lulusan industri pariwisata mungkin ini juga sama ya, karena sekarang eranya digital, pasti nanti banyak sekali platform atau juga mungkin bisa membuka jasa-jasa sebagai seorang guide atau juga penyedia layanan wisata, kemudian juga menyediakan informasi-informasi terkait dengan eh, apa wisata-wisata yang untuk pengembangan dengan mungkin pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu ya. Peneliti juga sama, bisa eh, sangat memungkinkan bagi untuk lulusan juga dari industri pariwisata sebagai akademisi atau peneliti. Termasuk juga konsultan ya, konsultan untuk karena kan sekarang wisata itu banyak kolaborasi. Ada wisata religi, ada wisata yang halal, ada wisata yang kolaborasi dengan kesehatan, gitu ya. Jadi banyak sekali nanti bidang-bidangnya pun yang bisa ditekuni oleh rekan-rekan yang dari industri pariwisata gitu ya. Jadi di sini tipsnya yang saya sampaikan, yang bisa rekan-rekan baca bahwa pilihlah bidang yang sesuai dengan passion dan keahlian rekan-rekan semua. Gitu ya. Karena apa? Karena nanti ini akan terkait dengan bukan seberapa cepat rekan-rekan mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana rekan-rekan bisa beradaptasi dengan mudah dan bagaimana rekan-rekan bisa mengembangkan diri di dalam dunia kerja tersebut. Gitu ya.
kemarin saya disampaikan juga berkesempatan mengikuti pelatihan tutor untuk para lulusan begitu ya. Jadi banyak ada beberapa universitas yang kena backlist oleh BUMN. Karena apa? Mereka itu banyak menyumbangkan para calon calon wisuda begitu ya, para lulusan di tempat-tempat BUMN ternama, tetapi sebulan 2 bulan mereka resign gitu. Jadi tadi saya tekankan, bukan artinya rekan-rekan seberapa cepat mendapatkan pekerjaan tersebut, tetapi juga sama, seberapa mudahkah rekan-rekan untuk beradaptasi dan juga eh, seberapa banyak peluang-peluang rekan-rekan untuk berkembang gitu ya. Nah, itu juga yang harus rekan-rekan notice. Sehingga balik lagi, pilihlah dunia kerja yang memang sesuai dengan passion rekan-rekan. Misalkan nih, saya kan lulusan keguruan, Pak, atau saya lulusan keperawatan, saya lulusan industri pariwisata, tapi saya passionnya di digital. Ya pilihlah yang berhubungan dengan pengembangan-pengembangan yang berbasis digital. Gitu ya. Sekarang banyak sekali eh, health educator yang dia bekerja di belakang layar atau artinya dia passionnya di teknologi, memanfaatkan platform-platform digital sebagai health educator, tidak langsung berhubungan dengan pasiennya, tetapi dia melalui tadi kecanggihan digital sehingga tetap ilmunya tersampaikan. Guru pun juga sama. Di sini dituliskan bahwa rekan-rekan bisa menjadi konsultan pendidikan, pengembang media digital dan yang lain-lain, gitu ya. Oke. Selanjutnya, strategi memasuki dunia kerja, mungkin ini juga tadi salah satu pertanyaan dari Bu Kasi begitu ya, bagaimana salah satunya mahasiswa atau para lulusan bisa mendapatkan pekerjaan. Yang pertama adalah persiapkan dokumen tentunya, karena di dunia kerja manapun portofolio itu menjadi data pertama ya yang akan dilihat oleh penyedia lapangan kerja gitu ya. Jadi persiapkan dokumen rekan-rekan itu dengan sebaik-baiknya. CV-nya harus juga mulai terlihat profesional, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang-panjang, cukup 1 sampai 2 halaman saja, tetapi merangkum semuanya ya. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwa harus ATS friendly ya. Balik lagi bahwa sekarang zamannya digital. Begitupun juga dengan HRD. HRD juga akan memanfaatkan digital. Jadi eh, apa itu namanya? eh, aplikan aplikan tracing sistem ini itu akan membantu para HRD untuk bisa meng-screening awal CV atau portofolio atau surat lamaran rekan-rekan gitu ya. Jadi sekarang udah berbau juga dengan sistem dan digital sehingga diusahakan, disarankan harus ramah ATS atau ATS friendly ya. Kemudian CV profesional juga apa aja isinya, Pak? Ya, sesuai dengan lowongan kerja. Ya, jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin melamar pekerjaan di bidang yang berbau digital, ya perlihatkan bahwa di dalam CV-nya tersebut juga rekan-rekan apakah sudah mendapatkan pelatihan, certified yang berbau digital dengan lowongan tersebut atau tidak, gitu ya. Nah, di sini saya juga memberikan contoh-contoh portofolio apa yang mungkin bisa dimasukkan di dalam CV rekan-rekan. Yang pertama ada logbook tindakan, gitu ya. Ini tidak asing lagi mungkin buat mahasiswa lulusan keperawatan bahwa rekan-rekan itu biasanya ada logbook tindakan, tindakan apa yang sudah diselesaikan, tindakan apa yang sudah terkuasai dan yang lain-lain, termasuk di dalamnya dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Untuk yang keguruan mungkin ada RPP, media pembelajaran, video mengajar, nah itu juga sama. Apalagi yang teman-teman dari PGSD atau Penjas atau keguruan lainnya yang memang sering berkompetisi
ya, gitu. Terkait dengan media-media pembelajaran, video pengajaran itu bisa dimasukkan sertifikat-sertifikatnya, ya. Kemudian personal branding. Nah, ini juga sama. Mungkin dari mulai sekarang personal brandingnya bukan lagi media sosialnya dengan cuman jalan-jalan saja foto-fotonya begitu ya, tetapi dimasukkan terkait dengan misalkan rekan-rekan pernah terlibat di dalam proyeknya dosen. Nah, di situ rekan-rekan boleh diperlihatkan bukti-bukti dokumentasinya di media sosialnya rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan yang mungkin sekarang sudah mendapatkan beasiswa begitu ya, biasanya juga kementerian itu akan men-tracking ya. Nanti di situ akan dicantumkan IG-nya apa, mungkin juga Facebook-nya apa, itu nanti akan dilihat ya seberapa jauh keterkaitan antara personal branding rekan-rekan dengan posisi lamaran yang rekan-rekan lamar gitu ya. Nah, ini juga sama, personal branding salah satu misalkan keahlian terkait tadi juga dicontohkan oleh narasumber sebelumnya terkait dengan Woncare. Kenapa Woncare? Woncare menjadi juga salah satu untuk yang keperawatan ini menjadi salah satu eh, apa ya, fenomena yang sekarang mungkin sedang banyak digeluti oleh para perawat begitu ya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus terkait dengan perawatan luka dan memerlukan tindakan yang sangat spesifik begitu ya. Kemudian critical care ya, untuk keguruannya adalah berikan informasi-informasi bahwa rekan-rekan tersebut sudah pernah apa ya, mendapatkan pengalaman pembelajaran digital. Kemudian juga terkait juga mungkin dengan bagaimana memanage suatu kelas gitu ya. Jadi selaraskan dengan posisi yang balik lagi posisi yang rekan-rekan lamar gitu ya. Nah, kenapa di sini juga salah satunya saya cantumkan LinkedIn gitu ya. Nah, ini biasanya untuk nyari kerja salah satu media untuk menjadi pekerja adalah LinkedIn gitu ya. Selanjutnya adalah strategi melamar. Ya, strategi melamar, rekan-rekan juga harus punya target. Begitu saya beres wisuda, atau bahkan fenomenanya di beberapa kampus besar di Indonesia, begitu ya. Sebelum mereka lulus wisuda, biasanya mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Ya, karena apa? Karena salah satunya, ya, mereka punya jaringan yang profesional. Ya, dosen-dosennya punya jejaring yang sangat kuat, universitasnya, prodinya punya jejaring yang kuat, sehingga sebelum mahasiswanya memang di wisuda atau sebelum lulus, mereka itu sudah disarankan untuk melamar, gitu ya. Karena jaringan profesional ini memang sangat kuat, ya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa jaringan profesional ini menjadi salah satu juga yang bisa membuat rekan-rekan bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat begitu ya. Jadi minimal 5 sampai 10 instansi per minggu silakan rekan-rekan gunakan atau masuki tuh lamarannya begitu ya. Kemudian juga tanya-tanya jangan malu-malu ke akademik. Kemudian juga mungkin ke Bapak Direktur kalau misalkan kenal dengan Pak Direktur, dengan Bapak Wadir, Ibu Kaprodi, dosen-dosen dan yang lain-lain. Siapa tahu mereka mempunyai jaringan profesional, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah note atau yang perlu diingat bagi rekan-rekan pada slide ini adalah fresh graduate itu tidak harus langsung sempurna, rekan-rekan ya, tetapi siap belajar dan profesional. Tadi saya bilang bahwa proses adaptasi itu sangat dibutuhkan. Bukan seberapa cepat rekan-rekan diterima, tetapi bagaimana rekan-rekan endurance-nya atau ketahanannya ketika rekan-rekan sudah dinyatakan diterima, ya, rekan-rekan harus sudah siap belajar, beradaptasi dan mengembangkan diri, gitu, ya. Oke, Ibu moderator nanti jika waktunya sudah mau habis, tolong diingatkan ya. Ya, Terima kasih. Kemudian soft skill yang wajib dimiliki, ya.
Soft skill ini untuk semua lulusan mungkin hampir sama, yaitu komunikasi efektif, ya. Sampaikan ide dengan jelas, gitu ya. Ketika sedang, salah satunya ini yang sering saya perhatikan di dalam kelas adalah ketika menyampaikan perkenalan nama. Jadi kalau perkenalan nama, apalagi baru pertama kali, tolong pelan-pelan. Perkenalkan, nama saya Heri Ridwan. Dengan suara lantang dan jelas dan tidak terburu-buru. Ya, jangan sampai perkenalkan nama saya Heri Ridwan. Nah, siapa? Kalau orang yang sudah kenal, tahu. Tapi kalau yang baru pertama kali, apalagi kita harus eh, perkenalkan dengan bahasa yang lain, begitu ya. Itu tolong pelan-pelan dan jelas, begitu ya. Kemudian critical thinking, saya rasa di semua prodi ini pun juga sama. Bagaimana mahasiswa dituntut untuk critical thinking. Nanti kalau di keperawatan mungkin tidak hanya cukup critical thinking, tetapi clinical reasoning, kemudian critical judgment, kemudian clinical decision making, itu akan sangat banyak sekali. Bagaimana rekan-rekan bisa melihat suatu fenomena, bagaimana rekan-rekan menilainya, dan bagaimana rekan-rekan solve the problem terkait dengan data yang sudah rekan-rekan dapatkan di situ nanti. Ini juga salah satu mungkin nanti yang akan dilihat pada saat rekan-rekan wawancara. Kemudian balik lagi, adaptabilitas. Ya, tadi bagaimana rekan-rekan bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan bisa begitu ya. Karena ibu bapak semuanya ini adalah para lulusan yang mayoritas kelahirannya adalah Gen Z begitu ya. Kemudian juga nanti akan kita hadapi dengan Gen Alpha, itu berbeda sekali dengan mungkin generasi-generasi sebelumnya, sehingga proses adaptasi ini yang memang untuk Gen Z dan Gen Alpha agak sedikit PR, begitu ya. Kemudian time management, banyak sekali nanti mungkin rekan-rekan teori-teori yang sudah didapatkan di dalam kelas terkait dengan time management, gitu ya. Kalau di keguruan mungkin bagaimana memanage di dalam kelas, kemudian kalau di keperawatan juga bagaimana memanage pasien, ya. Kemudian untuk industri pariwisata juga bagaimana nanti mengatur, ya, penjadwalan jadwal setiap harinya untuk para turis atau wisatawan, gitu ya. Ada apa itu? Ya, jadwal terkait dengan tour begitu ya. Nah, itu juga sama time management, soft skill ini yang harus rekan-rekan punya begitu ya. Oke. Spesifik ke keperawatan ya. Mau tidak mau rekan-rekan harus caring ya dan empati. Kemudian komunikasi efektif juga tidak cukup, tetapi juga harus komunikasi terapeutik. Kemudian stres, ya, bagaimana rekan-rekan bisa menghadapi tantangan kerja, begitu ya. Ini balik lagi kepada mekanisme coping rekan-rekan. Tidak semua mekanisme coping bisa diterapkan pada setiap individu, tetapi hanya individu tersebut yang memang tahu mekanisme coping apa yang bisa saya terapkan dan efektif buat saya pribadi. Ya. Lagi-lagi karena kita semuanya adalah seorang profesional, jadi etika profesi harus dijunjung tinggi. Oke. Untuk keguruan, karena nanti akan berhubungan dengan juga banyak siswa, gitu ya. Jadi public speaking menjadi kemampuan yang sangat penting. Ya, bagaimana berbicara di depan para siswanya, begitu ya. Kemudian classroom management, kemudian kreativitas mengajar, kemudian pendekatan yang humanis, ya. Kenapa? Karena rekan-rekan tahu semuanya, Bapak Ibu semuanya tahu bahwa
di berita sekarang muncul ya beberapa bagaimana anak-anak diperlakukan tidak humanis ya gitu. Jadi kita semua itu semuanya profesi yang berhubungan dengan manusia. Jadi human dignity-nya dari manusia tetap harus kita jaga gitu ya. Jadi semua apapun itu pendekatan humanis ini menjadi juga soft skill gitu ya yang harus dimiliki oleh para lulusan gitu ya. Oke, soft skill ini sering lebih penting daripada nilai akademik. Ya, IPK-nya bagus, IPK-nya tinggi, tetapi mungkin etikanya, attitude-nya, ya, dan soft skills yang lainnya belum mumpuni, ini terkadang bisa menjadi pertimbangan khusus buat HRD dalam menerima rekan-rekan. Oke, selanjutnya adalah hard skill, tadi soft skill. Ini beberapa contoh mungkin hard skill yang harus rekan-rekan bisa punya begitu ya. Untuk bidang keperawatan, tidak lagi basic dasar gitu ya, tetapi mungkin advance yang juga harus dimiliki, bagaimana cara injeksi, kemudian mengukur tanda-tanda vital. Tadi balik lagi, bagaimana rekan-rekan apa untuk wound care dan infus ya di beberapa institusi ini harus ada certified ya IV ya tindakan untuk IV gitu ya. Kemudian clinical reasoning, dokumentasi apalagi sekarang sudah digital. Jadi semua pendokumentasian memang sudah berbasis digital, itu juga mungkin bisa diupdate. Kemudian alat-alat kesehatan harus bisa menggunakan EKG, defibrilator, ventilator, begitu ya. Tingkatkan hard skill ini dengan beberapa pelatihan dan kalau bisa yang tersertifikasi, begitu ya. Kemudian yang untuk keguruan, balik lagi, ya tidak jauh-jauh bagaimana rekan-rekan bisa membuat RPP dan modul ajar yang menarik, yang kreatif, begitu ya. Bagaimana rekan-rekan advance di dalam manajemen kelas, kemudian juga bagaimana cara membuat rubrik penilaian untuk evaluasi, dan bagaimana juga membuat media pembelajaran yang menarik, begitu ya. Teknologi juga sama, nanti bagaimana rekan-rekan bisa menyediakan LMS atau media-media untuk penyimpanan ya dokumen-dokumen pembelajaran ya, kemudian juga skill terkait dengan bagaimana menggunakan AI di dalam pembuatan tadi media pembelajaran atau RPP dan yang lain-lain. Itu sangat dibutuhkan. Oke, ini mungkin 2 slide terakhir. Ada keterampilan digital. Ya, penting ini saya mengingatkan karena rekan-rekan terlahir di dunia era digital gitu ya. Jadi basicnya terkait dengan Microsoft Office gitu ya. Itu memang harus bisa gitu ya. Bahkan mungkin ini tidak cukup basic ya, tetapi juga mungkin diperlukan nanti posisi-posisi tertentu harus advance. Keperawatan, tadi saya bilang bahwa pendokumentasian semuanya sudah berbau digital, jadi harus melek juga terkait dengan SIM RS dan elektronik medical record, gitu ya. Kemudian juga nanti bisa mengembangkan terkait dengan telemedicine atau telenursing. Kemudian juga alat-alat kesehatan yang berbau digital itu juga mohon diupdate. Untuk yang Bapak Ibu guru, ini juga sama, LMS-nya nanti mungkin bisa diperdalam dan diperluas, tidak hanya penggunaan Google Classroom gitu ya dan yang lain-lain, tetapi juga media pembelajaran, bahkan mungkin bisa mengembangkan LMS sendiri gitu ya.
Oke, jadi keterampilan digital ini adalah sekarang sudah merupakan kebutuhan wajib. Ya, ini yang akan mungkin menjadi nilai plus bagi si penilai ya di dalam men-screening atau menyeleksi para calon pegawai. Oke. Balik lagi mungkin ini tips agar cepat diterima kerja tadi yang pertama perkuat pengalaman. Ya, tadi juga pemateri pertama Bu Hajah Dewi sudah mengingatkan bahwa ya yang pertama mungkin sebelum nanti rekan-rekan real ingin bekerja, rekan-rekan tidak salahnya menjadi volunteer. Ya, ada beberapa mungkin mahasiswa yang sekarang juga mulai pendekatan kepada dosen untuk bisa dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan dosen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkuat pengalaman. Itu kalau volunteer itu ya memang volunteer ya, sukarelawan gitu. Jadi bukan mengharapkan upah, tetapi memang tujuannya adalah untuk memperkuat pengalaman. Kemudian sertifikasi yang relevan. Kalau tadi rekan-rekan senangnya di keperawatan anak, ya carilah pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan keperawatan anak. Ya, keperawatan medikal bedah, luka, dan yang lain-lain silahkan sertifikasinya yang relevan. Kemudian optimasi dari CV tadi ya, bagaimana cara membuat CV-nya. Kemudian personal branding, latihan wawancara ini juga cukup penting. Nanti banyak sekarang MOX ya, artinya penyedia jasa layanan latihan untuk wawancara gitu ya. Kemudian networking dan fleksibilitas, manfaatkan para alumni yang sudah bekerja, yang sudah punya posisi, para dosen atau komunitas profesional lainnya. Ya. Oke. Ya, ini mungkin nanti bisa rekan-rekan terapkan begitu ya. Pada saat simulasi pertanyaan, pada saat wawancara, ya, bisa menggunakan metode STAR. Ya, jadi ketika rekan-rekan mendapatkan pertanyaan, sebisa mungkin itu relate atau pernah rekan-rekan lakukan. Jadi supaya tidak terlihat ngarang gitu ya. Jadi apa yang akan rekan-rekan lakukan misalkan pada saat pasien menolak tindakan keperawatan. Ya, balik lagi flashback lagi ke situasinya, ceritakan dulu. Oke, sewaktu saya menjalani profesi nurse di mana rumah sakit apa saya mendapatkan apa, situasinya jelaskan dulu. Ya. Nah, baru jelaskan apa tujuan dan tanggung jawab Anda ketika menghadapi pasien seperti itu. Gitu ya. Setelah itu baru ceritakan actionnya. Actionnya itu apa yang rekan-rekan lakukan pada saat itu. Ya, sambil mungkin bisa ditambahkan dengan teori-teori yang sesuai dengan teori. Ya, dan akhirnya apa? Oke, akhirnya pasien tersebut setelah dibujuk, setelah dijelaskan, setelah diberikan edukasi dan yang lain-lain, akhirnya bisa mendapatkan atau bisa menyetujui ya apa tindakan yang disarankan gitu. Termasuk juga untuk para lulusan dari keguruan atau industri pariwisata, tolong sebisa mungkin relate-kan dengan kejadian yang setidaknya pernah rekan-rekan alami gitu ya. Untuk yang wawancara ini tadi sebisa mungkin dan saya sarankan untuk bisa latihan ya dengan penyedia-penyedia layanan untuk latihan wawancara. Oke, ternyata masih ada ini Ibu Bapak sebentar ya. Oke, rencana pengembangan karir artinya ini time schedule-nya harus jelas dulu ya. Karena salah satunya untuk yang para lulusan adalah cepat mencari kerja begitu kan ya, mendapatkan upah begitu ya. Tetapi untuk yang keperawatan, kalau mau menjadi seorang perawat, selesaikan dulu nurse-nya. Ya, kecuali tadi yang mungkin pending, tidak melanjutkan nurse, bisa apply ke beberapa penyedia lapangan pekerjaan yang memang tidak memerlukan STR. Gitu ya.
tolong di planning sesuai dengan rencananya rekan-rekan. Ya, oke. Oke, ini sepertinya slide terakhir. Ya, jadi siap memulai karir Anda tergantung pada rekan-rekan semua. Ya, oke. Terus belajar karena kita adalah manusia itu long life learning, begitu ya. Begitupun juga rekan-rekan pada saat nanti sudah menjadi seorang profesional, tetap harus terus belajar, kemudian bangun jaringan, kemudian yang membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus, terus praktikkan apa yang sudah rekan-rekan dapatkan. Yang paling penting ya, ini adalah jaga attitude ya. Karena profesionalisme adalah kunci. Kemudian juga attitude adalah akan memperlihatkan bagaimana rekan-rekan cara bersikap, ya, memperlakukan orang lain dan yang lain-lain. Jadi sangat penting, ya. eh Kemudian satu lagi adaptif terhadap perubahan yang ada, ya. Sekali lagi, bukan seberapa cepat rekan-rekan mendapatkan pekerjaan, tetapi selain itu juga rekan-rekan harus adaptable, cepat beradaptasi, terus belajar dan berkembang, ya. Dan disitulah rekan-rekan akan membangun keprofesionalismean rekan-rekan sesuai dengan passionnya rekan-rekan. Itu saja mungkin Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan, ya. Eh, Selanjutnya saya persilahkan saya kembalikan sementara kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Ridwan S. Gepnersman yang begitu sangat luar biasa menyampaikan materi pada hari ini. Baik, kepada para calon wisudawan, mangga barangkali ada pertanyaan atau mau bertanya, boleh dari keperawatan, tidak hanya keperawatan mungkin ya, dari PGSD, Inpar, S1 dan S2 Penjas pun boleh bertanya. Silahkan. Boleh reaction acungkan tangannya jika ingin bertanya. Atau mungkin boleh lewat chat, barangkali tidak bisa on cam. Mangga, ditunggu. Oke, saya rasa mungkin ini sudah siap terjun semua, ibu-ibu, Iya, para lulusannya, kecuali mungkin yang sekarang masih profesioners memang masih berjuang ya, Pak. ya masih berjuang untuk mendapatkan untuk apa? Untuk mengumpulkan ya data-data untuk portofolio nanti yang dituliskan di CV-nya rekan-rekan semua. Oke. Berarti sudah siap mungkin ya, para calon wisudawan. Barangkali ada lagi, saya tanya kembali ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, atau mungkin sudah cukup. Sepertinya tadi sudah terjawab semua, mungkin yang untuk keperawatan ya sama narasumber yang pertama. Begitu. Tinggal ini mungkin nanti mengaplikasikan rekan-rekan. Saya hanya titip tadi ya, nanti pada saat dunia kerja itu tidak tidak selamanya smooth begitu ya. Tidak semuanya berjalan dengan sesuai keinginan dan harapan kita. Tetapi bagaimana rekan-rekan bisa cepat beradaptasi dengan tuntutan. Begitu ya, dengan tuntutan, dengan flow kerjanya di tempat kerja tersebut, gitu ya. Nah, disitulah prosesnya kita akan mengembangkan diri, begitu ya. Gitu. Baik, sekali lagi mungkin saya tanya, apakah para calon wisudawan sudah cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita masih ada waktu. Baik nih, ada nih Pak. Wah, panjang sekali. Ruth Sinta Damanik.
Katanya, selamat pagi Bapak, saya Ruth Sintada Manik dari Industri Pariwisata. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena saat ini saya sedang shift pagi di store F&B, katanya. Izin bertanya, mengenai kecepatan pengembangan karir, saat ini saya tujuannya bukan gaji, namun lebih ke arah legacy. Saya sudah bekerja selama 1,5 tahun di tempat sekarang. Janji manisnya katanya bahwa di sini saya akan mudah jenjang karirnya. Namun karena atasan tahu saya mau lanjut pendidikan, maka dipilih calon kandidat lain untuk menjadi manajer store. Yang padahal apabila saya naik jabatan, saya masih mau stay lagi untuk 2 tahun ke depan. Baiknya menurut Bapak, katanya, saya tetap mempertahankan dengan kemungkinan naik jabatan tidak sampai 50%, atau baiknya saya pindah ya Pak, karena memang fokus saya lanjut pendidikan melalui beasiswa dan legasi tadi, bukan gaji atau keselarasan dengan jurusan kuliah sebenarnya. Terima kasih sebelumnya Bapak. Oke, ya. Teh Ruth ya, ini kirain mahasiswa saya begitu ya, ternyata dari Inpar gitu ya, sama-sama namanya Ruth. Oke, kalau posisinya seperti itu, sebetulnya saya juga pernah dihadapkan dengan posisi yang sama, ya. Tapi bukan menjadi manajer kalau saya ya gitu. Kalau saya dulu pilihannya adalah lanjut kuliah di dalam negeri, tetapi harus nunggu waiting list ya, atau boleh lanjut kuliah cepat tetapi ambil di luar gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan passion gitu. Itu. Nah, mungkin kalau ini balik lagi, kalau saya melihat membaca dari pernyataannya yang terakhir gitu ya, bahwa tujuan utamanya adalah untuk pengembangan diri dengan melanjutkan pendidikan gitu ya. Kalau menurut saya fokus dulu aja ke situ, Neng. Ya, kalau misalkan tujuannya kan bukan upah atau bukan gaji, begitu ya. Nah, kalau misalkan bukan upah dan bukan gaji dan fokus ke pendidikan, baiknya saya fokuskan dulu ke pendidikan. Ya, kalau di tempat kerjanya yang sekarang ada pilihan keluar, ya, atau melanjutkan pendidikan, gitu, ya. Maksudnya gini, boleh melanjutkan pendidikan tapi keluar, gitu ya. Gitu. Karena teteh di sini untuk melanjutkan pendidikan, artinya ambil silakan pendidikan dengan konsekuensi berhenti artinya gitu ya. Tapi kalau misalkan Pak, saya tuh sebetulnya dijamin nih untuk naik jabatan gitu ya. Naik jabatan menjadi seorang manajer gitu. Tetapi saya tidak diperbolehkan untuk pendidikan. Ya, artinya pendidikan akan dikorbankan gitu. Ya, daripada untuk naik jenjang tadi. Kalau saya pribadi gitu ya, karena tadi statement di akhirnya adalah untuk melanjutkan pendidikan, mangga silakan diambil saja kalau itu sudah tekadnya kuat gitu ya. Lanjutkan pendidikan ya, lanjutkan pendidikan, terutama tadi ngejarnya beasiswa gitu ya. Mempersiapkan beasiswa mungkin tidak bisa seminggu 2 minggu, banyak sekali berkas yang harus disiapkan, banyak sekali nanti yang harus dipersiapkan gitu ya. Itu bisa teteh manfaatkan gitu ya. Setelah resmi keluar, kemudian fokus ke pendidikan gitu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi lanjutkan silakan pendidikan tapi dengan apa resikonya adalah keluar dari pekerjaan gitu ya. Ya, baik. Mohon maaf, Ibu Moderator Begitu ke mungkin Teh belakang Ruth. dulu. Ya, bagaimana? Teh Oh, Ruth siap. sudah puas, cukup puas dengan jawabannya? Barangkali ada yang lain yang akan bertanya, mangga dipersilahkan. Ya, karena Teh Ruth di sini kan kalau saya lihat sih sangat tinggi niatnya untuk melanjutkan pendidikan gitu ya. Jadi kalau
saran saya sih, karena masih muda, kemudian juga baru 1,5 tahun, kemudian juga tujuan dan fokus utamanya bukan ke gaji, ya udah, mending lanjutkan pendidikan dulu, gitu. Begitu, Neng. Baik, bagaimana Neng Ruth, Sinta, apakah sudah cukup? Atau barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain, barangkali ada calon wisudawan yang lain, boleh bertanya, tinggal raise hand atau boleh lewat chat. Di sini ada, saya lihat ada Pak Fajar ya, guru ya, kalau nggak salah ya, lulusan Betul. S2 kalau nggak salah. Ya, Itu betul. kalau nggak salah beliau adalah adik kelas saya waktu di SD gitu ya, kalau nggak salah. Betul, Pak. Senior saya Oh ya, waktu di SD. oke. Saya juga sebetulnya juniornya Pak Agung nih, betul ya? Waduh. Kebalik. Oh, kebalik ya, kebalik ya. Baik, barangkali yang lain ada yang mau bertanya. Barangkali Pak Agung mau ada bertanya Sudah. sebagai senior. Senior senang istri orang. Silahkan. Ya, bagaimana Bu Kasih, dicukupkan saja atau bagaimana? Cukup mungkin ya. Boleh. Baik, dicukupkan saja mungkin untuk materi hari ini. Yang kedua dari Bapak Heri Ridwan Eskep Nursman. Beliau adalah dosen S1 perawatan sekaligus narasumber atau pemateri bimbingan karir wisuda gelombang 2 tahun 2026 di hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Heri Ridwan atas materi yang sangat luar biasa ini yang sudah disampaikan. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat untuk para calon wisudawan ke depannya nanti. Baik, untuk Amin. informasi selanjutnya, yaitu informasi penting mengenai informasi dan laporan kegiatan wisuda gelombang 2 tahun 2026. Akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan Kampus UPI Sumedang kepada Ibu Sri Elis Rohaiti Eskep Nurs Mkep. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan, Ibu Haja Dewi, Bapak Haji Heri, dan para calon wisudawan gelombang 2 yang saya banggakan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait pelaksanaan wisuda gelombang 2 yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Jadi, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, upacara pelaksanaan wisuda akan dilaksanakan pada jam 7.30. Tetapi 1 jam sebelum pelaksanaan, diharapkan para wisudawan sudah berada di gedung gimnasium. Karena ditakutkan terjadi kemacetan dari gerbang sampai menuju gimnasium itu biasanya macet total. Sehingga 1 jam sebelumnya berarti jam 6:30 itu sudah harus berada di area gimnasium. Saya tidak mau ada yang terlambat ya, karena saat prosesi biasanya pintu akan ditutup, jadi tidak bisa masuk. Kemudian pada hari Sabtu akan dilaksanakan gladi bersih atau gladi resik, dimulai pada pukul 13.30. 30 menit sebelumnya jam 1 sudah harus berada di ruang gimnasium untuk melaksanakan latihan wisuda atau gladi resik. Pakaiannya itu bebas ya kalau yang gladi bersih. Kemudian yang ketiga, pendamping wisuda yang diizinkan untuk menyaksikan pelaksanaan upacara wisuda hanya 2 orang. Dan tidak boleh membawa anak kecil. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian diinformasikan kepada seluruh calon wisudawan untuk memberikan barcode undangan wisuda kepada pendamping masing-masing, yaitu pendamping 1 dan pendamping 2. Karena perlu diketahui bahwa pintu masuk wisudawan dengan pendamping biasanya berbeda.
Jadi dikhawatirkan jika pendamping tidak memegang barcode yang sudah disediakan, tidak akan bisa masuk ke dalam gedung. Jadi kalau yang bawa HP berarti boleh di HP. Kalau misalkan orang tuanya tidak membawa HP, boleh di-printkan dulu, ya, dikondisikan dulu barcode-nya. Kemudian nanti calon wisudawan akan bersalaman dengan 4 anggota prosesi di depan. Yaitu sebentar saya sharekan dulu layout-nya. Bisa di-sharekan dulu enggak? Belum bisa. Belum bisa. Jadi nanti akan bersalaman dengan 4 anggota prosesi yaitu rektor, kemudian ketua MWA, ketua senat akademik, dan bapak direktur. Jadi nanti calon wisudawan akan berfoto ketika bersalaman dengan rektor. Perhatikan angle fotonya ya. Jadi karena kita posisinya nanti akan di-sharekan layout-nya. Nah, kita berada di sebelah kanan. Jadi nanti calon wisudawan akan berjalan ke belakang dulu menuju ke tengah. Nanti akan berjejer di yang berwarna merah ini. Kemudian menuju ke sini. Nah, bersalaman di sini dengan 4 anggota prosesi. Ketika bersalaman dengan Pak Rektor, boleh dipalingkan sedikit ke sebelah kanan untuk berfoto ya. Berikan angle terbaik pokoknya sambil senyum gitu ya. Nah, itu untuk kegiatan untuk fotonya. Kemudian snack nanti boleh diambil oleh wisudawan atau pendamping wisuda. Yang penting ditukar dengan snack yang sudah kupon yang sudah dibagikan. Kemudian pengembalian toga mohon diperhatikan, pengembalian toga bisa dimulai pada hari Senin tanggal 11 Mei pukul 8. Toga dikembalikan dalam kondisi sudah dicuci bersih, kemudian wangi, kemudian lengkap, tidak ada kerusakan apapun. Kemudian kalau misalkan mau dicuci sendiri, boleh mangga, tetapi tidak boleh menggunakan mesin cuci. Kemudian yang terakhir mohon diperhatikan, syarat penerbitan ijazah, transkrip, dan SKPI. Pertama syaratnya adalah wisudawan sudah mengembalikan toga. Ketika belum mengembalikan toga, ijazah tidak akan dikeluarkan. Kemudian sudah mengupload ke repositori UPI. Kemudian sudah tidak mempunyai tunggakan apapun. Dan mengisi tracer study. Itu 4 hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ingin cepat-cepat komplain, ijazahnya ingin cepat diterbitkan, tetapi toganya belum dikembalikan. Mohon ya, diingat toganya harus dicuci dalam keadaan bersih dan wangi. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa disampaikan. Mohon perhatiannya. Yang paling utama adalah mahasiswa tidak boleh kesiangan saat hari Minggu tanggal 10 itu ya. Terima kasih. Mungkin itu Ibu Moderator. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan mahasiswa. Mangga kepada para calon wisudawan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Sepertinya sudah cukup, Ibu ya. Sudah tidak ada. Kepada para calon wisudawan, absensi untuk kegiatan BIMKAR hari ini sudah saya share di chat. Mohon untuk segera mengisi absensinya. Baik, sebelum ditutup acara ini, apakah ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang belum dipahami mengenai pelaksanaan wisuda, pengembalian toga? Baik, saya kira sudah cukup. Baik, saya kira sudah cukup untuk kegiatan bimbingan karir dan sosial tahun
untuk wisudawan gelombang 2 tahun 2026. Sebelum menutup acara ini, saya akan menampilkan wisudawan terbaik kampus UPI di Sumedang. Mohon menunggu sebentar. Program Magister Wisudawan Terbaik Kampus UPI di Sumedang, Fajar Sukmana MPD dengan NIM 2317352 dari Prodi S2 Pendidikan Jasmani dengan raihan IPK 3,95. Lalu program Sarjana diraih oleh Ilham Ramdhani Espat dengan NIM 220922 dari Prodi S1 Industri Pariwisata dengan IPK 3,87. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan terbaik Kampus UPI di Sumedang, kepada Fajar dan juga Ilham. Semoga ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua dengan materi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, tidak kalah pentingnya itu. Baik, sebelum menutup acara ini, ada baiknya kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Mari kita tutup dengan pantun yang saya akan sampaikan buat para wisudawan, yaitu adik bernyanyi berirama, ibu memasak meminta lada, bertahun-tahun terasa begitu lama, akhirnya kini kalian akan diwisuda. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mohon maaf jika mengganggu waktu kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan panjang umur serta sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sampai jumpa nanti. Makasih, Bu. Ya.